Lagi-lagi dunia hiburan tercoreng dengan tertangkapnya Anton Rudy, drummer band J-Rock. Anton ditangkap bersama dua kru J-Rock berinisial M dan DN, serta W ex kru J-Rock atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti ganja seberat 1 kg. Mereka ditangkap terpisah. Itu sebabnya hingga kini kasusnya masih dalam pengembangan. Menurut Kombes Polisi Yusri Yunus, Anton ditangkap dalam kondisi sadar. Hanya saja di lokasi itu ada juga yang sedang menggunakan obat terlarang itu. Di daerah ini ditemukan satu paket, ya. Jadi mendapatnya dari D. Ini adalah DPO, beberapa orang yang ada. Salah satunya dia menyebutkan ada M, ya. DN ini adalah kru daripada band JM. Biji ganja plastik. Kemudian juga mengamankan W di daerah Selipi, ditemukan 2 paket ganja, ya. Sebagai program melakukan pengejaran terhadap D sebagai pemasoknya. Tetapi pada saat pendalaman memang akan dikirim yang akan diterima oleh M. Itu di daerah dengan menggunakan jasa pengiriman ganja kering yang berhasil diamankan, ya, melalui jasa pengiriman yang diterima. Ini sudah kita amankan, kita lakukan tes urin dan semuanya positif sebagai pengguna. Tertangkapnya Anton cukup mengejutkan. Bagaimana tidak, drummer beraliran pop Jepang ini disebut-sebut sudah lama berhenti mengonsumsi barang haram itu. Bahkan keluarga menganggap Anton semakin menjadi anak rumahan. Kabarnya selama 7 tahun, suami Jihan ini tak menunjukkan tanda-tanda menggunakan narkoba. Itu sebabnya Jihan merasa kaget dan kecolongan ketika suaminya tertangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada 22 Agustus lalu. Dia mengaku baru 1 kali, biasa orang mengaku gitu. Baru 1 kali ini menggunakan, tetapi pernah memang 7 tahun yang lalu dia menggunakan. Itu pengakuannya. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini mereka mengaku memang job berkurang, kemudian dia isi semua dengan hal-hal yang disalahgunakan dengan menggunakan barang haram ini. Ya, itu pengakuan semuanya bahwa mereka selama masa pandemi COVID-19 ini memang sepi job, sehingga mereka salah gunakan dengan menggunakan atau memakai barang haram ini. Nggak pernah tahu, keluarga kecolongan. Ya. Enggak sih, Anton soalnya kayaknya emang sehari-hari biasa ya, selalu ada di rumah bareng aku, apalagi semenjak corona ini kan tidak bekerja. Jadi emang selalu bareng sama aku di rumah, selalu bareng anak-anak. Jadi emang mungkin momennya emang pas apes lah gitu. Ya, saya tidak menyangka sih sebelumnya bahwa Anton terjerumus, bahwa sebelumnya Anton baik-baik aja sih. Maksudnya saya mewakili Anton, meminta maaf, mewakili keluarga dan kerabat semua. Semoga kedepannya Anton menjadi yang lebih baik lagi. Nada penyesalan terungkap dari mulut Anton. Mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol, ia mengaku sadar narkoba jenis 1 yang dikonsumsi itu berakibat fatal. Bahkan karirnya bisa hangus di grup band yang membesarkan namanya. Sebab itulah drummer yang bergabung dengan J-Rock sejak 2003 itu mengungkapkan isi hatinya. Ya, gue pengen minta maaf lah, yang jelas sama keluarga, sama teman-teman, sama masyarakat semua, bahwa gue ini korban dari penyalahgunaan ganja ini. Gue berharap buat teman-teman yang masih pakai narkoba di luar, berhentilah. Ya, kita sih pengennya yang terbaik ya. Dalam arti ini kan korban ya, Anton itu korban, semoga tidak terjadi lagi, tidak melakukan lagi sih, dia sudah menyesal, dalam arti ya tidak akan melakukannya lagi. Sementara itu, perseteruan Angel Elga dan Vicky Prasetyo semakin seru. Angel Elga terdengar lega ketika mengetahui mantan suaminya mendekam lagi di penjara terkait dugaan kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Bahkan dalam beberapa kali persidangan yang digelar di Pengadilan Jakarta Selatan, Vicky seolah tak mampu membela diri karena barang bukti serasa menyudutkannya.
Namun kuasa hukum Vicky merasa gerah dan merasa kliennya lah yang selama menjadi pasangan Angel Elga sebagai orang terzolimi. Jadi Vicky sampai hari ini dia sangat merasa terzolimi karena peran dia sebagai seorang suami ketika menikahi seorang Angel Elga itu luar biasa. Perkawinan Vicky dengan Angel itu menghabiskan biaya miliaran. Dan saya menyaksikan sendiri karena saya diundang ke pernikahan mereka. Resepsinya itu dilaksanakan di Ancol. Sampai Vicky itu hampir kecelakaan karena terjun dari helikopter. Selain itu, Angel Elga terlihat semakin tak peduli pada mantan suaminya. Bahkan menurut pihak Vicky, Angel serasa tak ingin berdamai, sekalipun sang kontroversi hati berusaha meminta maaf. Dengan alasan itu, tim kuasa hukum Vicky berencana akan melaporkan balik Angel Elga atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Jadi itu salah satu unsur ya, bahwa dia mengatakan dalam video itu dia menikah dengan Vicky berharap Vicky berubah. Oke. Perubahan ini ada dua interpretasi. Berubah karena Vicky jahat sebelumnya menjadi baik, atau Vicky sudah baik menjadi lebih baik. Tapi rangkaian berikutnya kalimat dia adalah bahwa Vicky tidak berubah, misalnya bohong, ya kan? Nah, kemudian berbuat maksiat. Nah, bohong ini harus dibuktikan. Dia telah menjustifikasi dengan mengatakan berharap Vicky berubah, berarti berubah dari ini interpretasi saya ya. Nanti kita adu dengan ahli gitu. Nah, kemudian ketika mereka menikah, itu kan ada lafaz pernikahan itu. Dia harus patuh. Kalau dia seorang mu'alaf, dia harus tahu bahwa seorang istri, kalau suami meninggalkan rumah, bekerja untuk mencari nafkah, maka istri wajib menjaga kehormatannya. Tentu. Perasaan yang sama yang dirasakan oleh Vicky harus dirasakan oleh Angel. Jadi tugas saya, Erik dan teman-teman saya di HAMI, kita akan handle kasus ini. Kita akan laporkan. Insya Allah dalam minggu ini kita akan buat laporan di Polda Metro Jaya. Mengetahui rencana pelaporan dirinya, Angel Elga menaikkan nada suaranya. Bahkan dalam seruannya, ia mempertanyakan sikap dan alasan kuasa hukum mantan suaminya sehingga berniat mengadukannya ke polisi. Itu hak setiap warga masyarakat lah. Kayaknya korbannya banyak deh, bukan cuma saya. Ya kan? Yang menyatakan dia seperti itu kan korban dan media juga sudah tahu track record-nya kan? Oke, tapi enggak, makasih. Apa kita lihat aja ke depan ya. Kan dari kemarin sudah ada pihak mereka dari pihak mereka sudah pengen ketemu saya, tapi saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum, saya nggak mau ngebahas lagi.